pelayanan ke anak-anak muda. Wih, sindiran miringnya banyak. Oh, Pastor Ferry, oh masih pelayanan anak muda. Saya lagi udah jadi manajer di ABI, I don't care. Gara-gara gue ambil kebodohan lu selamat tau gak? Ayo, ngerti maksud saya? Karena buat orang fasik, Injil itu kebodohan. Tapi buat banyak orang Kristen, Injil juga kebodohan. Surprise. Pas saya baca Alkitab ini, sebab tanah yang menghisap air hujan dan sering turun ke atasnya. Firman Tuhan sering turun, sering dibuatin, udah dengar 1000 hamba Tuhan. Tapi yang keluar semak. What do you think? Kalau kamu punya anak, kamu cuma punya satu-satunya tabungan. Kamu kasih buat anak itu. Untuk sekolah di luar negeri, untuk jadi orang. Pulang dia jadi penjahat. What do you think? Come on. Help me to preach this morning. Kalau Tuhan sudah nabur begitu lama, dia harapkan buah. Tapi yang keluar cacian, pikiran pendek, kemarahan, hati yang keras, passivity. Saya mau katakan passivity is a sin. Anda gak harus berzina untuk bisa dosa. Alkitab berkata, jikalau tanah itu tidak menghasilkan semak duri dan menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang yang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Bukan tahun 2008, sampai sekarang. Check yourself, Overcomer Church. Saya melayani Tuhan bukan karena saya perannya, tugasnya gembala. No way. Saya melayani Tuhan karena apa? Sebab Tuhan tahu orang pilihannya. Come on church. Sebab tanah yang menghisap air hujan. Yang sering, Anda pernah ketemu gak dengan orang-orang yang udah ngerti hamba Tuhan? Wah, dia kenal lah dari istrinya siapa, anaknya siapa, sepedanya merek apa, lemarinya bentuknya. Mereka tahu, they know everything. Tapi keluarnya semak. Tapi ada orang yang cuma dengarnya Pastor Barry Pratna and berubah. Which one do you choose? Wow. When you force yourself di dalam season tertentu, Alkitab berkata, aku tahu pekerjaanmu. Saya ngerti, seringkali banyak orang berkata, Pastor, Tuhan senang hari ini. Dulu saya berkata, maksudnya apa? Gue gak berasa dia senang atau dia sedih. Aku ngerti, karena dia tahu skala pekerjaanmu. Apa sih penderitaan orang Kristen akhir zaman? Paling busway. Bakso kebakar, Anda keluar gitu, ngantri bakso 1,5 jam. And suatu saat ada seorang Kristen yang baik hati, katakan baik hati. Banyak gak? Banyak. And suatu saat pria ini dia terkenal dengan keluarga Kristen yang setiap minggu ada waktu buat keluarga berenang sama anak-anaknya. Nah, pengen punya papa gitu kan pasti kan. Tiap minggu berenang gitu kan. Happy family, setiap ada diskon mau beli apa, ya kan? Senang kan? Happy. Suatu saat dia cepat-cepat ke kantor karena dia harus mimpin persekutuan doa. Karena dia terkenal dengan Kristen yang sangat perfect. Ada Kristen altar, ada Kristen rainbow.
siapa? Si Nuh turun dari kapal, dikasih rainbow sama Tuhan. Si Abraham turun dari gunung, dikasih kematian sama Tuhan hari itu. So, that's life. And yang Kristen altar mau ngiri juga takut dosa, akhirnya telan ludah sendiri ya kan? Betul ya saudara ya? And yang ketawa ngalamin pasti ya. Puji Tuhan. Gimana kabar? Masih baik. Puji Tuhan. Tuhan masih hidup, saya juga hidup hari ini. Karena dia hidup, saya hidup. Because he's alive, I'm still alive and survive. And sampai di mana saya lupa. Oh iya. Tiba-tiba ada orang, seorang gadis kecil di sungai tenggelam. Kedengeran karena jarak sungainya dekat. Tolong, 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 saya nggak bisa berenang, tolong, tolong. Dan dia sempat berhenti sebentar. Telat nih, nanti apa kata orang? Dia jalan lagi. Sekarang saya mau tanya kepada saudara. Besoknya anak itu meninggal. Dia baca ceritanya, oh meninggal. Sekarang saya mau katakan hari ini. Pria itu baik atau jahat? Ayo. Is that a good or bad man? Hah? Come on, jangan takut salah. Loh, kan bukan anaknya. Dia nggak ngebunuh. Bahkan mau ke gereja ikut persekutuan mimpin doa. Bahkan Anda pun berkata jahat, betul? When you know something and you passive in this life, di mata Tuhan that is sin. Kalau kamu tahu gereja ini sedang revival buat ratusan orang, dan kamu sedang berkata, Pastor, saya dari jauh aja, I'm the old player. Kata Tuhan, you are sin man, you are the sinner. You saw with your eyes, but you do nothing. You are a sinner. Wah, ini cerita berkata, gila duduk di gereja dia bisa dosa loh. What a high standard from kingdom of God. You know what guys? Very simple, Yohanes berkata, because God so loved the world. He gave the world salvation through Jesus Christ. As simple as that. Suatu saat saya beli sepatu, boots, mengkilap kayak begini. Bagus banget. Saya bawa pulang, sayangnya cuma satu ukuran. Sering kali begitu. Saya berkata, nggak apa-apa, yang penting kan keren itu sakit gitu kan. Betul ya. Kemarin ada song leader, udah tahu mau loncat-loncatan, dia pakai hak setinggi Monas sampai ke Seleo. Saya berkata, buat apa ada wedges akhir zaman? Pakai wedges. Udah tinggi yang pawanya tipis kayak perahu selam, you know. Jadi berdirinya butuh iman. Hidup ini sudah penuh penderitaan. And what happened? Saya berkata, dia berdoa makanya Tuhan, dia berkata kepada Bapa, mintalah kepada Bapa labor, pekerja, not the harvest. Overcomer, saya nggak peduli Anda background gereja mana hari ini. I don't care about it. Anda pernah lihat Tuhan, malaikat, Lucifer, I don't care about it. Anda pernah mimpin KR 100 ekor orang, I don't care about it. But how today?
Teman saya ada begitu banyak orang teman-teman yang mantan pendoa, mantan ini, mantan semuanya. Sekarang potong kentang di gereja. Ngerti artinya? Harusnya sword itu buat mengalahkan dan membuka lahan baru buat Tuhan, dia potong kentang di gereja, di dapur hidupnya masing-masing. Dan pada waktu saya beli sepatu itu, mahal gak? Mahal, harganya 1,5 juta itu sepatu. Pas saya pakai, ya gak muat. Sama dengan Tuhan. Dia beli kita dengan berharga. Ujungnya kita tidak berguna. Even berharga, dia gak bisa pakai kita. Semua katakan gila. Crazy. Kemarin saudari Silvi mimpi sesuatu. Dan saya tahu ini mimpi korelasi dengan khotbah saya hari ini. Dia mungkin nanti pulangnya bisa nanya. Nanti satu orang kalau yang mau nanya bayar 50.000. Kaya kamu hari ini. Suatu saat saya mau buka gereja baru. Sampai berkata terus, Pastor tagihan udah banyak, jangan buka gereja baru. Ini aja saya udah gak kawin-kawin gara-gara lu. And aku tahu kata Tuhan. And suatu saat di mimpi tersebut, you know what happened in this church? Tuhan berusaha ngomong kepada Anda. Kalau melek aja gak bisa dengar, pas tidur gue ngomong kata Tuhan. Dia ngomong, kita akan buka gereja di Alam Sutra misalnya. Dekat Klaster Onyx misalnya. Atau Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dekat gereja Mawar Sharon misalnya. Sampingnya. Misalnya I don't know. And shortcut story and what happened. Dia jelas di mimpi itu. Ada banyak orang berkata, nanti ya gue kabarin ya. Besok deh. Nanti dulu gue gak sempet. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Pada waktu itu, pada waktu kamu menolak Tuhan, kamu sedang turun gunung. Dan di mimpi itu, anak ini melihat orang yang menolak panggilan Tuhan itu disiksa dengan begitu banyak hal dunia. Disiksa dengan keinginannya yang menyesatkan. Dan tiba-tiba ada kuasa-kuasa gelap menyiksa pikiran mereka, menyayat mereka. Tanpa sadar orang yang berkata, Tuhan pakai aku, dibawa tempat tinggi. Tahu gak apa yang saya ingat? Seperti penglihatan Rick Joyner. Setiap orang yang naik ke Sion, dibawa tinggi. Di cover oleh Tuhan. Pada waktu saya khotbah begini, Tuhan seringkali berbicara. Nanti orang itu akan keluar. Nanti orang itu akan kamu pakai. One day kamu butuh orang itu. Always like that. Sometimes kita ketemu orang, prepare with these people. What a world. Amazing. Poin saya nomor 3. Ada sesuatu yang tidak datang 2 kali. Something doesn't come twice. Saya gak tahu benar atau enggak. Ada sesuatu yang tidak datang 2 kali. Anda harus tahu Alkitab berkata, ujung dari imanmu adalah your salvation. Keselamatan kamu. Anda kalau beriman gak selamat buat apa? Ayo. Anda ke gereja ujungnya masuk neraka juga buat apa? Ujungnya apa? Your permanent residence. Betul gak? Lukas 16 ayat 25. Waduh, air terus, airnya gak ada yang berwarna ya. Lukas 16 ayat 25.
Baca perikopnya sama-sama. Orang kaya, are you with me church? Are you with me? Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada sesuatu yang tidak datang 2 kali dalam hidup ini. Anda setuju gak dengan hal ini? Ayat 25. Tetapi Abraham berkata, ayat 24. Sorry. Ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, Anda harus tahu, realize about heaven and hell. Pada waktu Anda tuh manusia roh. Jadi kalau Anda mati nanti atau nggak ngalamin rapture, ada malaikat khusus yang menjemput Anda. Kitab katakan di ayat, kemarin saya baca ayat kitab, bahwa yang menyertai Anda kepada surga atau neraka adalah perbuatan Anda. Everything what you did in this world. Dan ada kebenaran di sini, orang miskin matinya duluan. Karena nggak dapat KJS and everything. Makanya nggak sehat. Kalau sampai orang kaya mati duluan, is your choice. If you have knowledge about healthy life, kenapa nggak dipilih? Amin. Banyak orang berkata gini, seluruh hal yang tidak mampu disediain Tuhan buat kita orang Kristen. Jadi buat kita ada satu statement cuman, all things is possible. Orang pernah nantang saya, Pastor, zaman tahun 98 ada sebuah perdebatan, katanya rokok itu dosa atau enggak dosa. Karena dulu saya masih Kristen bodoh, saya berkata enggak tahu dosa kali. Ternyata saya belajar is not about dosa atau tidak dosa sih. Kamu hitung deh, uang yang kamu habiskan setahun itu bisa liburan ke Amerika loh untuk beli rokok. What do you think? Ikatan itu membuat kita tuh bodoh, teman. Are you with me, George? Betul gak, saudara? Kutuk membuat kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan bisa ubah kita. Saya seringkali banyak orang, kalau di gereja ini nggak ada, percaya nggak ada. Ayo ke gereja, oh Pak gereja, oh nggak apa-apa, biar yang anak muda ke gereja. Om sama tante nanti dulu, di gereja ini nggak ada. Waktu saya pelayanan di gereja lain, saya berkata gini, nggak kebalik ya? Yang mau dekat sama tanah siapa? Lo make sense gak? Lo, come on, think logic. Saya pulang dengan tertawa. Saya tuh orangnya suka, saya cocok jadi aktor kali Pak Gami ya Pak. Jadi sutradara, suka memikirkan. Kalau diem tuh nggak bengong, mikir. Lu udah umur lakcap. Anak lu baru 18 tahun, yang ke surga duluan kan lu atau neraka. Kenapa lu dorong anak lu ke surga duluan? Iblis tuh bisa memperbodoh kita begitu rupa. Kalau orang Chinese beda lagi. Kenapa orang Kristen, kenapa anaknya gak boleh jadi Kristen? Takut nanti pas gue udah mati gak ada yang hormatin. Saya berkata setan tuh membolak balik pikiran kita. Kalau saya jadi orang tua, saya mau anak gue mengabdi selama gue hidup, bukan pas gue mati. Itu namanya anak kurang ajar. Make sense gak? Tell your mother, Mom, I will love you while you live, not while you die. And I will preach gospel for you. In front your nose now while you're alive. I don't talking to dead people. Coba kalau Anda mau beri rokok jangan ngomong dosa nggak dosa dulu deh, percaya sama saya. Anda nggak akan berhasil. Kalau setahun Anda bisa beli mobil, nah, mungkin Anda mau berhenti. Karena ada untungnya buat Anda. Bisa bayar uang kuliah anakmu, bisa jalan-jalan ke Amerika, hitung rokok sekarang berapa? Nggak tahu saya. Hah? 15.000 sehari 2 bungkus, kali 365 hari. Hitung berapa? Let's count together. Ada pendeta khotbah soal rokok. Let's do it together. Berapa? 10 juta lebih. Anda bisa ke Singapura, tinggal 2 hari kurang lebih di Mandarin Hotel. High season gotiao soalnya per hari. Think. It's not about sin. It's not about change your habit.
And Jesus can do it with you. Amen. And hari itu orang kaya itu juga mati. Weh, ternyata mau miskin, mau kaya mati juga. Lalu dikubur. Ayat 24. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Supaya karena sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. That's why God so loved the world. He know exactly what is hell. Dia gak mau keluargamu di situ. Forget it about your shame. Forget it about your pain. God can heal you. Tapi ujung dari iman adalah your salvation. Perhatikan baik-baik, orang kaya ini tidak berbuat dosa, dia cuma gak kenal Yesus kok. Amen. Abraham berkata, anak ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Tuhan gak keberatan loh kita menikmati mercy loh. Jangan pas pulang belaga miskin semua. No. Enjoy your life, but you have special duty in this life. Matius 28. Buku Bishop Dweck berkata gini, semua berkat yang indah dalam hidupmu tidak boleh menjauhkan kamu dari pekerjaanmu buat Tuhan. You have a beautiful wife, husband, beautiful dog, beautiful house, beautiful car. Tidak boleh disamakan dengan pengabdianmu ke Tuhan Yesus. Never. Bahkan gak layak di connect juga. Karena it's above, highest. Alkitab berkata there is highest calling. Dan ayat 26. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi. Anda harus tahu. When you go to the hell, kamu gak bisa bayar apapun untuk ke surga lagi. That's the end. That's it. The end of the story of your life. Think about eternal life is important for our life. Amen. Saya masih ingat salah satu temannya Saudari Yvonne. Pas pada waktu kaya sombongnya luar biasa. Pada waktu sakit kanker hati. Dia udah keluarin 3 miliar buat di China. Pada waktu itu altar kalau saya masih ingat at that time. Dia maju ke depan. Dan saya berkata nih orang hoki nih. Udah kaya mau mati terima Yesus. Hokinya luar biasa. Dan gak lama abis kita makan lunch, right? Seminggu atau 1 bulan hidayah. Transplantasi ininya gagal. Hidayah. Tapi minimal dia punya eternal resident di alam sutra. Di surga. Minimal. Kayaknya beneran yang kita buka gereja di alam sutra. And ayat 26, mereka yang mau datang dari situ kami tidak dapat menyeberang. Nah perhatikan ayat 7, 27, ini khotbah saya yang hampir terakhir. Kata orang itu, kalau demikian, aku am beg you therefore. Kalau Inggrisnya, aku mohon deh. Tiba-tiba jadi aktif. Si orang kaya itu tiba-tiba mau pelayanan. Si orang kaya itu tiba-tiba mau menginjil walaupun udah diajarin di Alkitab. When people know about hell, natural Anda untuk saving the lost akan keluar di situ. Anak muda, pray for your parents. Kalau hari ini Anda jadi parent, pray for your children. That's the highest calling dalam hidup ini.
Dan Alkitab berkata, aku minta kepadamu, I beg you therefore Father, that you would send him to my father house. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memberkati mereka dengan sungguh-sungguh. Agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tiba-tiba ada sesuatu yang tidak datang 2 kali. Poin saya nomor 3. Something doesn't come twice. Itu kenapa saya mau berkata passivity is a sin. Passivity is a sin. You drove your car, go to the church, and the others river. Ada orang yang butuh pertolongan kamu. And you serving God like never happened. Yang terjadi apa-apa. You're a good woman and good guy, but you're useless. You're useless. Because for your life, dan buat harga kekristenan buat Anda dan seringkali dalam hidup saya adalah a better car, a better life, di mana Tuhan tidak keberatan mendandani anaknya. Tapi dia sangat keberatan kalau sepatu yang dia udah beli mahal itu gak bisa dipakai sama dia. Gak bisa dipakai. Anda di sini dikirim ke gereja ini karena ada potensi dahsyat di dalam saudara. Sungguh, beneran. Kemarin kita bis demi bis, pada pulang semua di bawah ngumpul. Dan Anda lihat, overcomer kalau buat sesuatu gak pernah ada nama hamba Tuhan. Orang kalau nanya lagi di gym, atau bilang, kamu pendeta? No, aku bukan pendeta, gue gak sekolah Alkitab. I am a volunteer of God. I'm like the other people yang punya kerinduan melayani Tuhan. Only that's it. Saya bukan pendeta. I'm just volunteer. Something doesn't come twice. Ini hari ini gak datang 2 kali. Hari ini Anda yang melewatkan kesempatan karena Anda lagi mau passive or take a break. Think about your eternal residence. Anda mau lepaskan itu? Seperti orang kaya itu? Sampai di situ dia begging. Send your gospel to my family. Please. Saya honestly, pas pulang dari Bishop Deck ada yang mengubah hati saya. Something flourish in my heart. Hati saya buat jiwa-jiwa. Pas saya duduk, Pastor Leonora, PA-nya Pastor Deck buat Asia, berkata gini, wah ada banyak orang, istilahnya orang-orang pendeta besar lebih tanda kutip ngalangin kamu, tapi you are a great man. Lu bisa nyusup ke hatinya dia. Itu gak semua orang punya ilmu itu. Pas saya duduk sama Bishop Deck, I'm cute little Asian, 30 something duduk di situ. Dia liatin saya, dengan gayanya gitu saudara. Dan selama saya baca, saya ngobrol sama orang yang jemput dia, Pastor Deck bahkan gak ngajak ngomong kita semua loh. Pas turun dari airport langsung ke hotel, langsung naik, dia gak turun. Besok dia langsung ke mobil, pulang pelayanan langsung ke hotel lagi, dia gak ngomong sama kita even one word. Hamba Tuhan tuh punya style. Tapi pas ketemu dengan orang yang attract, dia langsung hidup. Karena waktu saya ke Amerika, tanya Yvonne, I'm like a dead people, okay. Gak ada yang attract saya. Kecuali pas ketemu Shake, makan number 1 burger di Amerika, langsung ngantri lagi. Itu ngantrinya bisa 1,5 jam. Ngantri, saya enak apa sih? Bener-bener enak. Bener-bener enak. Sebulan saya gak sakit di Amerika. Gak sakit.
Karena buat saya wartegnya mereka adalah makanan saya. Salad and all those things dan segala macam. Nggak sakit. I'm happy there. But I always remember about the church. Really. Ini bukan kata orang ngemeng aja. Really. Di Washington saya masih ingat, how about the church, Lord? Oh, send your revival. Send your revival. Simple prayer. And pas saya mau ini, karena urapan itu attract orang. Waktu overcomer kan cuman yes, amen. Kan a bunch of people, kata Bishop Dek, yes, I saw them. Mereka attract saya banget soalnya. Kamu kan yang duduk rame-rame di situ, yes, Bishop. Terus sebelum kita balik, oke, kita harus pulang, kata asistennya. Langsung dia pegang, Father Lord, I pray for Barry. Saya langsung berlutut and I receive something from him. Pulang kayak ada yang berubah. Gitu. Ada yang berubah. Heart for the lost is jadi urgency dalam hidup saya. And pulang, Roh Kudus ngomong gini, kamu dengar YouTube Reinhard Bonke. Saya tuh punya meja hitam di kamar saya untuk saya meditation di situ. Kenapa saya nggak berlutut lagi kayak dulu, ngap? That's the reason. Punggung saya udah nggak kuat. And apa yang terjadi? Beberapa minggu kemudian keluar pengumuman, reference Reinhard Bonke buat seminar di Singapura tentang evangelism. To be honest ya, saya nggak tertarik dengan evangelism. Apalagi orang Kristen lama yang penuh dengan semak dan duri. Penginjilan, enggak deh. Tapi kalau how about improve yourself, a better relationship, penuh pasti. Penuh. Karena the end of the age like this. Banyak orang Kristen udah gak punya ruang buat Tuhan. Gak orang tertarik. Kalau saya gak ketemu Bishop Dek, saya gak tertarik untuk datang ke seminar penginjilan. Saya gak tertarik. Karena buat saya, itu buat generasi yang di bawah. Kita suka begitu kan. Kita membiarkan our heavenly reward dikasih ke orang. Gara-gara sikap kita. Are you with me, church? Dengan gampang, siapa yang punya sikap itu? Esau. Dia kasih permanen residennya buat Yakub. Esau. Alkitab berkata di Ibrani, aku benci Esau. Dikasih yang berharga, dia kasih buat yang lain. Overcomer, kalau sampai Tuhan berkata, aku membenci Esau, what do you think? Kalau yang punya planet bumi ini, yang punya galaksi ini, kalau kata film The Guardian of Galaxy ini, berkata, I hate you, what do you think? Think. Yang belum nonton. Bagus. Bekerja sama dengan saya mulai pagi hari ini. Mau menjangkau kampus, jiwa-jiwa terhilang. Come on. And in him. Revival is on the way. I know you heard about this word many times, 1,000 times. Whatever, revival. Doa buat revival. Simple. They only pray. Gak pernah gulung tikar. And walk with God. Anda akan surprise 5 tahun dari sekarang. Anda jadi orang-orang besar yang diurapi Tuhan. Yang terakhir. Saya tahu Anda udah mulai nahan kencing, saya tahu. Terakhir. Poin nomor 4 saya, tidak rela menderita. Roma 8 ayat 17. Apa yang membuat Yesus menatap Petrus? Dia tahu dalam hatinya Petrus tidak rela menderita. Ayat 17, Roma 8 ayat 17 dengan cepat. Dan jika kita adalah anak Allah,
maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. So kalau hari ini ada penderitaan yang tidak harus Anda tanggung. Dan Anda tetap beriman, mengasihi, mengampuni, baca Alkitab, berubah. One day Tuhan datang. Tuhan akan mempermuliakan Anda. Even hidup ini gak selalu ideal. Sometimes Anda business going down, going up. Tapi Anda tetap punya iman. Suatu saat, pada waktu Yesus memberitakan kepada muridnya, hey, I will die on the cross. Petrus berkata, sekali-kali pun, aku tidak akan membiarkan engkau mati. Alkitab jelas berkata hari itu, aku usir engkau setan. Gereja yang tidak mengajarkan about suffering. Kalau saya boleh katakan, that's evil spirit. Are you with me? Kalau hari Anda menghindar dari penderitaan, that's evil spirit. Karena iblis tahu when you suffer with Jesus Christ, kamu dimuliakan bersama Dia one day. Dan setan gak dapat kemuliaan itu. Hanya anak Allah yang menerima ahli warisnya yang sah. Which is itu saya and you. Satu Korintus 1 ayat 18 ayat terakhir. Sebab pemberitaan tentang salib. Sebentar, ini terakhir. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Masuk akal gak nih saudara? Kalau Anda masih muda melayani Tuhan, buat banyak orang kebodohan gak? Mau kemana lo? Ke gereja. Bodohan gak? Kebodohan. Buat banyak orang, salib adalah kebodohan. Mau kemana? Mau ke seminar. Tentang apa? Penginjilan. Bodoh lu. Betul gak? Umur lu berapa? Si cap. Masih mau penginjilan? Bodoh sekali. Buat banyak orang. Ngapain? Lagi doa. Doa, duit, doa. Bodoh. Ada banyak orang, istri-istri di sini yang punya anak. Ikut doa, macet-macetan. Buat orang, bodoh. Anak muda jangkau orang, lupa gak dompetnya kosong. Bodoh. Sebab penderitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kalau buat saudara yang memang pengen binasa, salib jangan dipikul, dibuang aja. Saya tahu khotbah hari ini begitu keras dan pahit di perut. Tapi kalau ujungnya adalah salvation, why not? Minimal one day saya ketemu Tuhan, saya sudah memberitakan kebenaran. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. The gospel is the power of God. Salib itu kekuatan Allah. Wow. Ayat 23. Ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Tutup Alkitab semua. Tuhan mau kita berguna.
Amin. One day dia melihat kamu. Dia mau berkata, sepatu yang gua beli ini berguna. Dan one day dia memerintah atas dunia ini. Waktu dunia lenyap, dia memerintah dia dalam kerajaan yang kekal. Dia akan bawa kita, kamu kan pernah menderita sama saya. Kamu, ayo maju ke depan. Dimuliakan. Amazing ya. Tuhan tidak meremehkan penderitaan Anda loh. Tidak pernah. Karena dia juga turut merasakan, kata firman Tuhan, kelemahan-kelemahan saudara.